Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan perkembangan jiwa pada anak. Sebelum memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Muhammad Khalil Maulana dengan NIM 201221226. Yang kedua ada Dita Ardila Suci dengan NIM 201221238. Yang ketiga ada Anabella Yuyun Sukawati dengan NIM 201221240. Dan yang terakhir ada Ana Safitri dengan NIM 201221250. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini. Munculnya jiwa keagamaan pada anak. Makhluk hidup di dunia, terutama manusia, dilahirkan dengan keadaan rapuh baik fisik maupun psikis. Meskipun begitu, manusia memiliki sifat laten yang perkembangannya membutuhkan bimbingan yang baik pada usia dini atau usia awal. Berkembangnya jiwa beragama pada anak umumnya masih pada tahap awal atau tahap dini. Namun sebenarnya kita sudah mendapat pendidikan keagamaan ketika masa kandungan atau sering disebut masa pranatal dan masa bayi. Meskipun begitu, pada masa itu pendidikan keagamaan belum bisa diberikan secara langsung pada waktu di dalam kandungan. Seperti janin hanya akan menerima rangsangan dari ibu ketika beribadah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa masa anak-anak bukan masa yang paling awal untuk mendapatkan pendidikan keagamaan. Sedangkan timbulnya jiwa keagamaan pada anak dikarenakan kebanyakan dan kesempurnaan perkembangan potensi yang dibawa dari lahir, baik itu fisik maupun psikis, dan tentunya dengan perkembangan melalui latihan. Perkembangan fisik ataupun jasmani akan dimulai berfungsi secara sempurna jika dilatih, sedangkan psikis atau akal akan mulai berfungsi ketika diarahkan kepada pengeksplorasian perkembangannya. Dan semua itu tidak langsung dapat dipenuhi, namun melalui beberapa tahapan ataupun latihan. Demikian juga dengan agama pada anak. Beberapa teori mengenai pertumbuhan agama pada anak diantaranya: 1. Rasa ketergantungan atau sense of dependence. Teori yang dikemukakan oleh Thomas melalui teori Four Wishes, yaitu manusia dilahirkan di dunia ini memiliki 4 keinginan, yaitu A. Keinginan untuk perlindungan atau security. B. Keinginan akan pengalaman atau new experience. C. Keinginan untuk mendapat tanggapan atau respons. D. Keinginan untuk dikenal atau recognition. Berdasarkan dengan kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan itu, maka bayi sejak dilahirkan dalam hidup ketergantungan. Melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu, kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak. 2. Insting keagamaan. Menurut Woodward, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting. Di antaranya insting keagamaan, misal insting sosial pada anak sebagai potensi bawaannya sebagai makhluk homo socius baru akan berfungsi setelah anak dapat bergaul, berkemampuan untuk berkomunikasi. Jadi insting sosial itu tergantung dari kematangan fungsi lainnya. Demikian pula insting keagamaan.
Selanjutnya, ada gangguan jiwa yang sering terjadi pada anak. Ada beberapa jenis gangguan yang dapat menyerang anak. Di antaranya, yang pertama, gangguan kecemasan. Anak dengan gangguan ini merespon hal atau situasi tertentu dengan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Biasanya terjadi peningkatan detak jantung dan sering berkeringat. Yang kedua, ada gangguan perilaku. Anak dengan masalah ini cenderung menentang aturan dan menimbulkan gangguan seperti misalnya kenakalan di sekolah. Yang ketiga, ada gangguan belajar dan komunikasi. Anak dengan gangguan ini memiliki masalah dalam menyimpan dan memproses informasi yang ia terima, serta menghubungkan ide dan pemikiran yang dimiliki. Yang keempat, gangguan afektif yang berkaitan dengan suasana hati. Gangguan ini melibatkan perasaan sedih yang berkelanjutan atau suasana hati yang berubah dengan cepat. Sifat-sifat agama pada anak. Untuk memahami konsep keagamaan pada anak, maka kita juga harus bisa memahami sifat agama pada anak. Sesuai dengan ciri yang dimiliki, maka sifat agama pada anak tumbuh mengikuti pola ideas concept on authority. Ide keagamaan yang muncul pada anak sepenuhnya autoritarius atau keagamaan yang ada pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor yang ada pada sekelilingnya. Hal itu dapat kita mengerti di saat anak berusia dini telah terlihat. Mempelajari hal-hal apa yang ada di sekitar mereka. Mereka telah melihat dan mengikuti apa-apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh orang dewasa maupun orang tua tentang sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan agama. Orang tua tentunya mempunyai peran penting terhadap anak yang masih berusia dini. Memang bagi mereka sangatlah mudah untuk menerima ajaran dari orang dewasa walaupun belum mereka sadari sepenuhnya manfaat ajaran tersebut. Beberapa hal itu, maka bentuk dan sifat agama pada diri anak dapat dibagi menjadi 4, yaitu unreflektif atau tidak mendalam. Dalam penelitian Machion tentang sejumlah konsep ketuhanan pada diri anak, 73% mereka menganggap Tuhan itu bersifat seperti manusia. Lalu, anggapan mereka tentang hal itu dapat saja mereka terima dengan tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, sehingga cukup sekedarnya saja, walaupun kadang-kadang kurang masuk akal. Meskipun demikian, beberapa anak memiliki ketajaman berpikir untuk menimbang pendapat yang mereka terima. Yang kedua adalah egosentris. Sejak tahun pertama usia perkembangan, anak tentunya memiliki kesadaran akan diri sendiri dan akan berkembang sejalan dengan waktu. Apabila kesadaran mulai subur pada diri anak, maka akan tumbuh keraguan pada rasa egonya. Maka dalam masalah keagamaan, anak akan menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang dari kesenangan pribadinya. Yang ketiga adalah verbalis dan ritualis. Kenyataan dari yang kita alami, kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar bermula dari verbal atau ucapan. Mereka menghafal kalimat-kalimat keagamaan dan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman yang diajarkan pada mereka. Yang keempat adalah rasa heran. Rasa heran merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Berbeda dengan rasa kagumnya orang dewasa, maka rasa kagum pada diri anak belum bersifat kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum pada keindahan lahirnya saja. Hal ini yang akan mendorong anak untuk mengenal sesuatu yang baru. Rasa kagum mereka dapat disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub. Adapun beberapa karakteristik yang dimiliki anak usia dini. Yang pertama, bersifat unik. Setiap anak berbeda. Keunikan anak juga dapat dilihat dari kemampuan, cara belajar, dan hal-hal yang mampu menarik perhatiannya. Meski dalam satu kelompok anak mempelajari sesuatu dengan cara yang sama dan terprediksi,
mereka tetap unik karena punya pola perkembangan yang berbeda satu sama lainnya. Yang kedua adalah bersifat spontan. Anak usia dini tidak pandai berpura-pura. Biasanya mereka cenderung bersifat spontan dan apa adanya. Anak juga tidak akan berpikir untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan yang dipikirkan tanpa memperdulikan pendapat orang lain. Yang ketiga adalah ceroboh. Dengan sifat spontan yang dimilikinya, anak juga cenderung akan mempertimbangkan tindakan yang akan diambil. Jika ingin sesuatu, dia akan melakukan saat itu juga, meskipun hal tersebut dapat melukainya. Yang keempat adalah aktif dan energik. Bukan hal yang aneh lagi jika melihat anak usia dini memiliki energi yang tidak ada habisnya. Mereka akan terus bergerak ke sana kemari dan hanya diam saat tertidur. Yang kelima adalah egois. Anak usia dini akan memikirkan apapun berdasarkan cara pandang dan pengetahuannya. Dia juga menganggap apapun yang dia sukai dan dia inginkan menjadi miliknya. Yang keenam adalah pemarah. Perkembangan emosional dan sosial anak usia dini belum stabil. Dia bisa marah dengan mudah dan mengekspresikannya dengan bebas. Yang ketujuh adalah penasaran. Rasa ingin tahu anak usia dini begitu besar. Dia akan selalu bertanya dan mencari tahu jawaban dari segala hal yang membuatnya penasaran. Anak usia dini dengan rasa penasaran yang tinggi, itu adalah hal yang bagus, sehingga dia akan selalu menambah dan mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan lebih baik. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus berhati-hati saat menjawab pertanyaan anak. Jangan sampai jawaban yang diberikan menimbulkan salah paham dan salah pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan adalah kemampuan mengingat terbatas. Secara intelektual, anak usia dini akan sadar akan dunia yang dijalani. Dia akan mengingat objek yang menarik perhatiannya, menjadi akrab dan mengetahui bagian tubuh serta siapa saja yang menjadi anggotanya. Meskipun rentang ingatan anak usia dini masih terbatas, kita bisa membuatnya dengan mengingatkannya berulang kali. Tuhan agama pada anak. Masa kanak-kanak dimulai pada akhir masa bayi sampai saat anak matang secara seksual. Jadi dimulai sekitar usia 2 tahun sampai 12 tahun. Perkembangan agama pada masa anak terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah, dan di dalam masyarakat lingkungan. Sifat agama pada anak-anak berkembang mengikuti pola ideal konsep ontori ide keagamaan pada anak hampir sepenuhnya autitiraus. Maksudnya adalah konsep keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Adapun pertumbuhan agama pada anak sebagaimana dikemukakan oleh Harms dalam bukunya The Development of Religious Children, bahwa pertumbuhan pada anak melalui 3 tingkatan. Yang pertama, the fairy state atau tingkatan dalam dongeng. Konsep mengenai Tuhan pada tingkatan ini lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan fantasi. Fase ini seseorang banyak dipengaruhi oleh konsep fantasi yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Fase ini biasanya ketika seorang anak berumur 3-6 tahun. Yang kedua ada the realistic state atau tingkat individu. Tingkatan ini dimulai sejak anak masuk sekolah dasar sampai menginjak usia dewasa. Pada masa ini, ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep yang berdasarkan realitas. Konsep ini muncul melalui majelis keagamaan, pembelajaran agama dari orang dewasa lainnya. Konsep ini muncul masa ini, ide keagamaan pada anak akan muncul didasari oleh dorongan emosional.
hingga mereka menemukan konsep ketuhanan yang rasional. Kemudian yang ketiga ada the individual stage atau tingkatan individu. Memasuki tingkatan individu ini, mereka akan memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi dan sejalan dengan pertumbuhan usia mereka. Konsep keagamaan yang paling individual terbagi atas 3 golongan. Yang pertama, konsep ketuhanan yang konvensional atau umum dan konservatif atau tradisional. Kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni dari pandangan yang bersifat personal. Ketiga, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Perubahan ini setiap tingkatan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kemudian pertumbuhan agama pada anak yang paling dominan sejatinya karena pengaruh lingkungan. Yang pertama, mempengaruhi perkembangan agama. Guru agama di sekolah dasar tentunya menghadapi kewajiban yang tidak ringan dalam perkembangan agama pada anak. Sebab seorang anak membawa sikap atau pengalaman agama yang diajarkan di rumah. Dan hanya seorang guru agama yang cerdas dan bijaksana yang dapat mendekatkan semua anak ke arah pertumbuhan agama yang sehat dan yang diharapkan. Oke, saya lanjutkan, yaitu Tuhan sebagai keharusan moral. Anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa, perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan keterampilan yang memanfaatkan. Oleh karena itu, penting bagi keluarga ataupun lembaga-lembaga pendidikan berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercapai generasi penerus yang tanggung jawab dan tangguh. Pentingnya nilai agama dan moral bagi anak usia dini. Dalam hal ini tentu orang tua lah yang paling bertanggung jawab, karena pendidikan yang utama dan pertama adalah pendidikan dalam kekeluargaan. Peran orang tua juga sangat berpengaruh bagi tingkat keimanan anak. Melalui bimbingan orang tua, anak dapat dibimbing oleh mengenal siapa itu Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dan bagaimana kewajiban manusia terhadap Tuhan. Hubungan anak dan orang tuanya mempunyai pengaruh dalam perkembangan agama anak. Selanjutnya, tindakan dan perlakuan orang tua terhadap dirinya, terhadap anak dan saudara-saudara merupakan unsur yang akan menjadi bagian pribadinya pula di kemudian hari. Tindakan dan perlakuan orang tua yang sesuai dengan ajaran agama akan menimbulkan pada anak pengalaman hidup yang sesuai dengan agama yang kemudian akan tumbuh menjadi unsur-unsur yang merupakan bagian dalam kepribadian. Di samping menjadi sandaran emosi, Tuhan menjadi penolong moral yang berarti penolong anak dalam menghadapi dorongan jahat yang timbul di hatinya atau jiwa. Pada masa akhir, anak terlihat perhatiannya yang sangat kepada Tuhan, karena anak-anak merasa Tuhan adalah penolong yang baik, menolong orang yang lemah, dan membalas orang yang aniaya. Gambaran tentang ini sangat menolong anak untuk menerima keadaan ketika sedang susah
atau membutuhkan pertolongan. Perwujudan perilaku belajar atau manifestasi di atas termasuk manifestasi tingkah laku afektif. Afektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, benci, dan sebagainya. Tingkah laku seperti ini tidak terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Karena ini, Zakiah Derajat mengatakan bahwa anak yang lebih besar sembahyang dan doanya lebih sungguh-sungguh daripada anak kecil yang mulai menyadari bahwa Tuhan sebagai tempat penolong dan agama sebagai kebaikan tertinggi. Nilai agama meningkat bersama nilai-nilai keluarga, atau berarti moral keluarga mengikuti moral agama. Tuhan semakin dekat kepada anak jika si anak makin dekat pula dengan Tuhan. Selanjutnya yaitu beberapa nilai agama dan moral yang perlu ditanamkan pada anak usia dini, yaitu tanamkanlah terhadap anak-anakmu agar menyembah Tuhan dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mengajak anak untuk melakukan sembahyang sejenis beribadah lah sejak usia dini, dan membiasakan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Tuhan. Hablum minallah, dan jangan lupa hablum minan nas. Selanjutnya, membiasakan anak untuk saling tolong-menolong sebagaimana yang tertera di firman Allah dalam surat Al-Maidah. Didiklah anakmu dengan 3 perkara sebagaimana Nabi, yang artinya didiklah anakmu dan 3 perkara, yakni mencintai Nabi, keluarga, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, menanamkan nilai sosial pada anak agar gemar sedekah. Ajarkanlah anakmu agar mereka suka bersikap lemah lembut. Ajarkanlah anakmu agar jangan suka marah. Biasakanlah anakmu agar gemar membaca memberi buku bergambar, karena dengan membaca banyak pengetahuan yang diperoleh anak. Selanjutnya, biasakanlah anakmu agar saling menyayangi antar sesama, tidak hanya sesama muslim tapi sesama makhluk. Yang terakhir, membiasakan anak untuk berolahraga dan bermain bersama. Sekian, itu tadi adalah materi tentang perkembangan jiwa pada anak. Apabila terdapat salah pengucapan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.